Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 6, dari kelas 6 di sini Pak Faris akan menjelaskan materi tentang operasi pengurangan bilangan bulat negatif. Yang sebelumnya itu Pak Faris sudah memberikan materi tentang operasi penjumlahannya. Nah, di sini yaitu pengurangan. Nah, langsung saja ya masuk materi. Di sini yang pertama di sini yaitu pengurangan dengan garis bilangan. Nah, pengurangan dengan garis bilangan ini hampir sama dengan penjumlahan, namun ya yang perlu diperhatikan ya dilihat tanda yang ada pada soalnya ya. Lihat soalnya, kalau ada negatif ya ke kiri, kalau positif ke kanan ya. Masih ingat ya? Oke, langsung saja. Di sini ada contoh, Pak Faris punya contoh di sini 7 kurangi 10 itu hasilnya berapa? Nah, kalau menggunakan garis bilangan, nah di sini Pak Faris punya garis bilangan yang awal, langkah awal yaitu atau langkah pertama yang perlu diperhatikan yaitu sama seperti yang penjumlahan kemarin, yaitu yang ditentukan yang di pertama ya, yang ditentukan pertama itu yaitu langkah dari 0 dulu ya, awalnya dari 0. Nah, di sini buat garis putus-putus ya. Ini untuk garis bantu. Setelah itu dilihat dari soalnya. Kalau soalnya 7 berarti langkah ke berapa? Iya, itu mengarah ke angka 7 atau ke kanan, karena dilihat ternyata 7 ini positif ya. Kalau positif mengarah ke kanan ya. Ini ada panah untuk membantu menuju ke 7. Setelah itu buat garis lagi, garis bilangan, garis bantu. Setelah itu ya ini kalau sudah menentukan ke arah ke 7, sekarang lihat selanjutnya dikurangi 10. Kalau dikurangi 10 berarti kalau ada tanda kurang itu mengarah kemana? Ya, ke kiri. Atau kurang itu sama dengan negatif ya, negatif 10 ya, berarti menuju ke arah ke kiri. Sebanyak berapa langkah? Iya, sebanyak 10 langkah ya. Diperhatikan 1 ya, ini 7 ya, 7 langkah ini sudah. Perhatikan langkahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10 langkah ya. Nah, di sini terakhir yaitu angka berapa? Angka negatif 3. Nah, ini garis bantunya ya. Terus ada tanda panahnya mengarah ke 10 langkah ya, atau negatif 10. Dan tadi langkah terakhir itu berhenti di angka berapa? Iya, ini negatif 3. Berarti 7 dikurangi 10 itu hasilnya negatif 3. Paham ya? Lanjut. Nah, ini negatif 3 ya hasilnya. Setelah itu apa sebenarnya soal lagi 2 ya. Ada 3 soal, nanti akan ada 3 contoh soal yang tentang garis bilangan. Nah, ini negatif 5 kurangi 4 sama ya tadi caranya. Yang pertama menentukan dari yang pertama awal, yaitu menentukan di 0 ya, di angka 0 dulu buat garis bilangan ya, buat garis bilangan buat garis bantu putus-putus. Setelah itu ya mengarah ke mana? Ke kiri. Kok bisa? Karena ya di sini lihat negatif 5, karena kalau negatif 5 itu pasti mengarah ke kiri. Ini ada tanda negatif. Kalau negatif mengarah ke kiri. Sebanyak berapa itu? Ya, 5 langkah ya. Itu panahnya mengarah ke 5 ya. Terus membuat garis bantu lagi. Nah, ini berhenti pada negatif 5 ya. Sudah berhenti pada negatif 5. Setelah itu lanjut, ini dilihat soalnya lagi, negatif 4. Kalau negatif 4 atau dikurangi 4 itu berarti namanya dikurangi, berarti apa adik-adik? Iya, mengarah ke kiri lagi.
Nah, sebanyak berapa langkah? Iya, sesuai dengan soal negatif 4, berarti mengarah ke kiri dengan melangkah sebanyak 4 kali. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ya, berarti ya di sini warnanya yaitu menuju ke arah negatif 9 dan berhenti ya, atau berhenti pada angka negatif 9. Jadi ya jawabannya negatif 9 ya. Ini kelihatan ya. Nah, sampai sini paham ya. Kalau negatif ya, ini negatif 5 dikurangi 4, berarti kalau dikurangi ya itu tetap mengarah ke kiri, tapi angkanya ditambah. Nah, ini tetap ditambah ya. Nah, kalau ditambah tetap hasilnya dibuat negatif ya, karena semakin ke sana tetap semakin negatif ya, dan tetap angkanya ditambah bukan dikurangi ya, menambah angka ini ya. Itu ya, paham ya. Oke, lanjut. Nah, Bapak ada contoh ini, negatif 3 kurangi negatif 6. Nah, itu sama saja sama saja gimana Pak Faris? Ya, seperti ini yang kemarin Bapak Faris sampaikan di video sebelumnya itu. Kalau ada tanda ya ini negatif ketemu negatif itu dirubah menjadi apa? Tanda apa? Iya, positif. Berarti negatif 3 ini Pak Faris tulis lagi ya. Terus ini negatif ketemu negatif itu berubah menjadi positif. Nah, 6-nya nah tetap 6 ya, ini tetap angka 6, berarti negatif 3 ditambah 6. Nah, ini jadi patokannya ini dilihat sekarang nih, ini negatif 3 tambah 6. Jadi kalau dibuat garis bilangan gimana ya, ini ya dari 0 buat garis bantu, setelah itu menuju ke arah negatif 3. Karena apa? Angka 3 itu ada tanda negatif, berarti mengarah ke kiri ya, negatif tandanya ke kiri. Nah, setelah itu buat garis bantu ya, garis bantu di angka negatif 3 itu. Nah, setelah garis bantu itu ditambah 6, berarti melangkah sebanyak berapa kali? 6 kali menuju arah kiri apa kanan adik-adik? Ya, menuju arah ke kanan. Karena apa? Karena positif ya. 6 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, langkah terakhir berhenti di angka 3 ya. Nah, di sini 6 langkah, ada tanda panahnya menuju ke arah 3 sebanyak 6 langkah, dan terakhir kan berhenti di angka 3 itu ya. Nah, jadi jawabannya di 3. Negatif 3 dikurangi negatif 6 hasilnya 3, dan negatif 3 tambah 6 juga 3. Jadi sama adik-adik ya. Kalau ada tanda seperti ini itu ya sama, dibuat kayak kemarin itu ya, negatif ketemu negatif jadi plus atau positif ya. Ini biar mudah untuk menghitungnya, dibuat seperti ini aja nanti ketika ada soal seperti ini ya. Dah, langsung lanjut di sini pembahasan ini. Pengurangan dinyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan bilangan pengurang. Maksudnya gimana Pak Faiz? Ya, ini pada bilangan bulat ya adik-adik, mengurangi dengan suatu bilangan sama artinya dengan menambah lawan pengurangnya ya, maksudnya di bilangannya artinya dengan menambah lawan pengurangnya. Secara umum dapat dilihat sebagai berikut. Ini Pak Faris kasih langsung kasih ya, permisalan atau dalam bentuk huruf dulu ya. Ini untuk bilangan bulat adik-adik, A dan B, maka berlaku A kurangi B sama dengan A tambah negatif B, dan A dikurangi negatif B sama dengan A tambah B. Nah, ini kayak tadi, A kurangi B itu sama saja A ditambah negatif B. Kalau ada tanda plus dan negatif, maka hasil juga termasuk A kurangi B. Jadi plus ini diganti kurang ya, sama saja ini, kalau nama sama dengan sama saja ya. Terus ini A dikurangi
negatif B. Nah, ini tadi ketemu negatif jadi positif. Paham ya sampai sini? Nah, kalau ada A kurangi B itu sama saja bentuknya seperti ini, A ditambah negatif B. Kalau ada soal seperti ini ya adik-adik, A ditambah negatif B, ini berarti juga sama dengan A kurangi B. Tuh, A kurangi negatif B sama dengan A tambah B. A tambah B itu sama juga dengan A kurangi negatif B. Nah, langsung aja masuk soal ya, biar adik-adik langsung paham. Nah, di sini untuk bilangan bulat untuk perumpamaan lagi ini Pak Faris, atau pemisalan lagi ini Pak Faris tulis di atasnya. Nah, di sini Pak Faris punya soal 15 kurangi 6 itu hasilnya 9, betul ya? 15 kurangi 6 hasilnya 9. Nah, itu sama juga dengan 15 ditambah negatif 6 juga 9. Ini ada tambah, ada negatif. Jadi seperti halnya ini tadi, A kurangi B tambah A sama dengan A tambah negatif B. 15 tambah negatif 6 itu sama juga 15 kurangi 6. 15 tambah negatif 6 itu sama dengan 15 kurangi 6. Berarti ini ya, tambah ini diganti dengan kurang ya. Kalau ada tanda plus ketemu negatif atau positif ketemu negatif itu diganti kurang ya, pengurangan ya. 15 kurangi 6. Pokoknya perhatikan ini ya tandanya ini. Nah, lanjutnya nomor 2. Nah, ini negatif 14 kurangi 4. Itu hasilnya negatif 14 ya. Negatif ketemu negatif, angkanya itu tetap ditambah ya, bukan dikurang. Tetap ditambah, namun hasilnya negatif ya. 14 ditambah 4 itu 18. Tapi di sini ada negatif, di awal angka ini ada negatif dan di sini ada pengurangan, berarti tetap negatif 18. Setelah itu ya adik-adik, ini sama halnya ini tadi, ini kurang ya, ini tambah ketemu negatif, tambah ada negatif jadi kurang ya. Ini ya ruas kiri dan ruas kanan itu sama ya. Permisalannya bukan permisalan, ini ketemunya sama ya, sama saja. Kalau ada soal seperti ini berarti dikurangi saja, tambah ketemu kurang dikurangi seperti atasnya ini tadi ya. Nah, hasilnya sama ya. Nah, pokoknya dilihat tandanya ini aja ya, plus kurangi berarti hasilnya 14 kurangi negatif 4, ada tanda plus ada tanda negatif, jadi nanti hasilnya kurang ya, bukan hasilnya berubah menjadi kurang. Tuh, paham ya adik-adik? Lanjut. Nah, 22 kurangi negatif 3. Nah, di sini ada tanda negatif sama negatif, berarti hasilnya di sini? Hasilnya di sini ya 25. 22 kurangi negatif 3 hasilnya 25. Kok bisa Pak Faris? Iya, ini yang Pak Faris seperti ini yang ada di permisalan ini ya, sama halnya ini seperti ini, negatif ketemu negatif jadi positif ini. Nah, adik-adik, 22 tambah 3 berarti 25. Paham ya? Pokoknya dilihat tandanya. Kalau ada kurung berarti dilihat tandanya. Kalau negatif ketemu negatif itu positif, kalau positif ketemu negatif itu negatif ini ya, atau pengurang atau dikurang ya, dirubah ya. Tuh. Terus negatif 2 dikurangi negatif 12 sama dengan negatif 22 ditambah 12. Ini sama ruas kiri dan kanan itu sama, negatif ketemu negatif. Nah, ini berubah jadi positif. Tapi di sini ya tetap ya, di sini negatif 22, di sini hanya yang berganti di sini ya, di sini ini negatif ketemu negatif jadi positif, hasilnya ini tetap sama, negatif 20 ya. Nah, kok bisa negatif 20 Pak Faris, gimana? Nah, di sini perhatikan, ini negatif 32 ditambah 12. Sekarang yang besar angka mana? 32. Nah, tapi ini ya, ini yang diperhatikan angkanya dulu aja, tandanya nanti saja. Sekarang yang lihat angkanya 32 dan 12 itu besar mana? Nah, besar 32, tapi 32 itu ada bilangan positif negatifnya. Nah, kalau yang besar
itu negatif, ada negatifnya, angka negatif, pasti nanti hasilnya positif. Hasilnya negatif, maaf. Pasti hasilnya negatif. Nah, maka tetap angkanya dikurangi. Nah, 32 kurangi 12 berapa? 20. Tapi hasilnya negatif karena yang besar positif, yang besar angka negatifnya. Ini kan angkanya besar, maka yang besar ini mengurangi yang kecil 12 tapi hasilnya tetap negatif. Nah, contoh soal 5 sama halnya, ini kayak hampir sama soalnya sekilas ini ya. Ini 12 32 12 32. Ini progres balik dari soal itu. Di sini negatif 20 hasilnya tadi, di sini kok 20. Nah, di sini perhatikan adik-adik. Negatif kurangi negatif 32 sama halnya negatif 12 ditambah 32. Ini berubah jadi positif ya, negatif ketemu negatif. Nah, sekarang dilihat ini. Negatif 12 ditambah 32. Tadi yang besar angka berapa kalau atas 32, tapi hasilnya negatif. Maka tetap hasilnya, nah di sini ulangi lagi ya. Di sini kan yang besar 32, tapi ada tanda negatif, maka nanti hasilnya negatif. Nah, di sini dilihat yang besar mana, tetap yang besar. Yang besar angka mana? Iya 32. Tapi yang negatif itu angka kecil yaitu 12. Maka yang nanti hasilnya itu dilihat angka yang besar. Kalau angka besar itu positif, maka yang hasilnya itu tetap positif ya. Nah, 32 kan lebih besar dari 12 ya. Maka dan kedua itu positif, maka hasilnya positif. Itu ya. Tetap caranya dikurangi. Kalau ada seperti ini, ada negatif, ada plus atau tambah, ini nanti cara pengerjaannya atau cara menghitungnya tetap dikurangi, cuma dilihat angkanya yang besar mana. Kalau yang besar itu negatif, maka hasilnya negatif. Kalau besar itu positif, maka hasilnya positif. Tapi lihat ini apa, lihat angkanya ya. Paham ya sampai sini ya? Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, tanya Pak Faris ya melalui atau kalau komentar bisa meninggalkan kolom komentar. Oke, nah itu kalau ada kata atau Pak Faris dalam menjelaskan kurang, ya mohon maaf. Nanti bisa lanjut di dari WA itu. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya adik-adik. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sekian dan terima kasih.